Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahrezi dengan NIM 240101100099 kelas B. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa diagram yang telah dibuat sebagai hasil dari analisis dan perancangan sistem. Diagram yang akan saya bahas meliputi diagram UML yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, sequence diagram, dan class diagram. Tujuan dari pembuatan diagram tersebut adalah untuk menggambarkan bagaimana alur proses bisnis pada sistem bengkel, interaksi antara pengguna dengan sistem, serta hubungan antar data dan komponen yang terdapat di dalam sistem. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu use case diagram. Use case diagram sistem informasi bengkel. Pada diagram use case sistem informasi bengkel terdapat 4 faktor utama, yaitu pelanggan, mekanik, kasir, dan pemilik bengkel. Aktor pelanggan memiliki 3 fungsi utama, yaitu mendaftar servis kendaraan, melihat status servis, dan melakukan pembayaran. Dan untuk aktor mekanik bertugas melihat data servis masuk, kemudian mengupdate status servis kendaraan, serta menginput hasil servis setelah pekerjaan selesai dilakukan. Kemudian untuk aktor kasir memiliki fungsi mengelola pembayaran dan mencetak nota pembayaran untuk pelanggan. Sedangkan untuk pemilik bengkel dapat melihat laporan servis dan laporan pendapatan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Pada diagram ini juga terdapat relasi include antara proses melakukan pembayaran dengan proses melakukan pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa ketika pelanggan melakukan pembayaran, sistem secara otomatis akan menjelaskan proses pengelolaan pembayaran terlebih dahulu. Use case diagram ini menggambarkan seluruh interaksi antara pengguna dengan sistem informasi bengkel. Kemudian saya akan menjelaskan untuk activity diagram. Diagram activity ini menjelaskan alur proses servis kendaraan dari awal hingga selesai. Proses dimulai ketika pelanggan datang ke bengkel dan menginput data kendaraan yang akan diservis. Data tersebut kemudian diterima oleh admin atau kasir untuk dibuatkan data servis pada sistem. Setelah data servis dibuat, maka mekanik mulai mengerjakan proses perbaikan kendaraan. Selanjutnya sistem akan memperbarui status servis. Pada tahap ini terdapat keputusan apakah servis sudah selesai atau belum. Jika belum selesai, proses akan kembali ke mekanik untuk melanjutkan pekerjaan servis. Jika sudah, sistem akan menghitung biaya servis yang harus dibayar pelanggan. Setelah biaya dihitung, pelanggan melakukan pembayaran kepada kasir. Kasir kemudian mencetak nota pembayaran dan menyerahkannya kepada pelanggan. Setelah pelanggan menerima nota, proses dinyatakan selesai. Kemudian sequence diagram. Diagram sequence ini menggambarkan urutan komunikasi antar objek dalam proses pendaftaran servis. Objek yang terlibat yaitu pelanggan, admin atau kasir, sistem, dan database.
Langkah pertama, pelanggan melakukan pendaftaran service kepada admin atau kasir. Kemudian langkah kedua, admin atau kasir memasukkan data service ke dalam sistem. Langkah ketiga, sistem menyimpan data tersebut ke dalam database menggunakan perintah insert. Langkah keempat, database memberikan respon berhasil kepada sistem. Kemudian yang kelima, sistem mengirimkan konfirmasi kepada admin atau kasir bahwa data telah berhasil disimpan. Kemudian langkah keenam, admin atau kasir memberikan informasi pada pelanggan bahwa pendaftaran service telah berhasil dilakukan. Diagram ini menunjukkan urutan proses yang terjadi dari awal hingga data tersimpan ke database. Kemudian kelas diagram. Kelas diagram ini menunjukkan struktur data dan hubungan antar kelas pada sistem informasi bengkel. Kelas pertama adalah pelanggan yang memiliki ID pelanggan, nama, alamat, dan nomor telepon. Kemudian kelas kedua adalah mekanik yang memiliki atribut ID mekanik, nama, keahlian, nomor telepon. Kemudian kelas 3 adalah service, yang dimana dia menyimpan data transaksi service seperti ID service, tanggal, status biaya, ID pelanggan, dan ID mekanik. Kemudian kelas berikutnya adalah pembayaran, yang menyimpan data pembayaran berupa ID bayar, tanggal, total, dan ID service. Kemudian yang terakhir yaitu kelas spare part, yang menyimpan informasi spare part seperti ID spare part, nama spare part, harga, dan stok. Relasi pada diagram ini menunjukkan bahwa satu pelanggan dapat memiliki banyak data service, satu mekanik juga dapat menangani banyak service, satu data service dapat memiliki data pembayaran. Selain itu, satu data service juga dapat menggunakan banyak spare part. Kelas diagram ini menjadi dasar dalam perancangan database dan implementasi sistem. Berdasarkan diagram UML yang telah dibuat, sistem informasi bengkel mampu mengelola proses pendaftaran service, pelaksanaan service oleh mekanik, pembayaran oleh pelanggan, serta pembuatan laporan bagi pemilik bengkel. Diagram UML ini digunakan sebagai acuan dalam pengembangan sistem agar proses bisnis bengkel dapat berjalan lebih efektif dan terstruktur. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.